Salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi, apa kabarnya? Bapak, Ibu, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ya, senang sekali hari ini Sabtu tanggal 7 Juni 2025 boleh bersama-sama kembali di dalam doa fajar ini. Tetap semangat, tetap antusias. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema gereja BMC ini untuk tahun 2025 adalah Future Foresight, dan subtema di bulan Juni ini adalah Stay Sensitive. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, biarlah di tahun 2025 kita bisa siap untuk menghadapi masa depan. Maka itu bulan ini diajar supaya kita terus memiliki kepekaan, ya. Hari ini kita harus peka, besok harus peka, bahkan sampai selama-lamanya kita harus peka sebagai anak-anak Tuhan yang peka akan kehendak dan rencana Tuhan. Maka itu saya sangat percaya rencana Tuhan atas hidup kita pasti terjadi, yaitu masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Maka itu saya beri judul renungan pagi ini adalah miliki kepekaan dan buang jauh-jauh yang namanya asumsi. Saya pernah sampaikan bahwa diabetes atau kencing manis itu adalah ibu daripada segala penyakit. Sementara asumsi itu adalah ibu daripada segala kesalahan. Dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat 15, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15, hari ini kita akan sama-sama merenungkannya, yaitu kisah tentang seorang panglima Raja Aram yang hebat yang namanya Naaman. Ya, sayang sekali panglima yang hebat ini dia menderita sakit kusta, Bapak Ibu sekalian. Nah, dari cerita Naaman ini kita akan belajar bahwa ternyata seorang jenderal pun bisa mengalami sakit kusta, ya. Nah, kemudian Naaman ini datang ke Samaria untuk mencari yang namanya kesembuhan. Kalau Bapak Ibu belajar tentang Naaman, maka kita ketahui bahwa Naaman ini bukan orang yang takut akan Tuhan, dia nggak mengenal Tuhan. Nanti di ayat yang ke-15 dijelaskan bahwa Naaman ini bukan orang yang percaya, Bapak Ibu sekalian, ya. Dia hampir kehilangan yang namanya mujizat, tapi puji Tuhan, akhirnya Naaman, orang yang tidak percaya itu juga mengalami kesembuhan. Saya percaya, Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kemudian datang kepada Tuhan, mengalami mujizat, mengalami sesuatu yang baik, lebih-lebih kita-kita ini orang-orang yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Waktu kita datang kepada Tuhan, percayalah, mujizat juga tersedia dan bahkan pasti tersedia untuk kita. Kemarin hari Kamis dalam Worship from Home, Pastor Agus Lutan juga menyampaikan bahwa salah satu hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita yaitu Yehova Jireh, bahwa Allah menyediakan segala yang kita butuhkan. Nah, berbicara soal asumsi, Bapak Ibu sekalian, asumsi itu bisa menutup pintu mujizat, tapi kepekaan itu membuka jalan yang namanya pemulihan. Asumsi bisa membawa kita kepada kesesatan,
tetapi kepekaan itu membawa kita kepada kebenaran dan terang. Kepekaan lahir dari hati yang terbuka kepada Tuhan, sementara asumsi itu lahir dari keinginan untuk cepat tahu, ya. Asumsi itu lahir daripada kepo, Bapak Ibu sekalian. Pernah nggak kita yang belanja online, Bapak Ibu sekalian, ya? Kita melihat suatu barang amat sangat menarik, tapi ketika barangnya itu datang tidak sesuai dengan kenyataan. Kita yang tinggal di Amerika Serikat yang suka belanja online, maka kita tahu ada barang-barang yang kita beli itu bisa dikembalikan kalau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan dalam salah satu kolom, alasan untuk mengembalikan itu ada kalimat begini, kami mengembalikan barang ini karena tidak sesuai dengan gambarnya. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, Naaman juga punya asumsi di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-11, 2 Raja-Raja 5 ayat 9, ayat yang ke-11, Naaman bilang begini, aku sangka, ya, bahasa sekarang aku kira, ya. Nah, karena asumsinya ini salah, Naaman ini, Bapak Ibu sekalian, dia nyaris kehilangan yang namanya masa depan. Dia nyaris kehilangan yang namanya kesembuhan dan pemulihan. Bukankah orang yang sakit kusta, dia tidak memiliki masa depan. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5, maka apa yang bisa menggagalkan mujizat itu, Bapak Ibu sekalian, waktu Naaman beralih dari asumsi kepada kepekaan, maka Alkitab bilang tubuhnya itu menjadi pulih, kulitnya itu mulus kembali seperti anak kecil katanya. Jadi masa depannya dipulihkan, masa depannya menjadi luar biasa. Asumsi itu bisa membuat kecewa, Bapak Ibu sekalian. Dan kecewa bisa membuat kita kehilangan yang namanya berkat. Naaman juga begitu, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi waktu mujizat datang, maka Bapak Ibu sekalian, Naaman itu mengalami sesuatu yang luar biasa. Hari ini kita belajar yang pertama bahwa asumsi itu bisa menyumbat yang namanya mujizat. Mari kita baca dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-11. 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka, ya, aku kira bahwa setidak-tidaknya ia datang, keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Jadi Naaman yang tidak mengenal Tuhan itu, dia punya asumsi kalau sudah ketemu dengan Nabi Elisa yang hebat itu, maka Nabi Elisa itu akan keluar dan kemudian berdoa memanggil nama Tuhannya, kemudian menggerak-gerakkan tangannya di atas penyakitnya Naaman, ya. Dan kemudian Naaman itu menjadi sembuh. Naaman kecewa berat, Bapak Ibu sekalian, karena cara Elisa, ya, itu tidak sesuai dengan asumsinya. Yang diharapkan oleh Naaman adalah pertunjukan yang spektakuler, yang heboh, ya. Naaman menolak hal-hal yang sederhana.
apalagi disuruh mandi di Sungai Yordan, ya. Dan kita tahu kalau kita baca 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15 itu, bahkan Nabi Elisa itu tidak keluar untuk menemui Naaman, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah menilai cara Tuhan dengan asumsi. Yang terlihat masuk akal belum tentu itu kehendak Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah menilai cara Tuhan menolong kita itu dengan asumsi. Yang terlihat masuk akal belum tentu itu cara dan kehendak Tuhan. Maka itu saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, biarlah mulai hari ini kita stop untuk berkata, saya kira, saya rasa, tapi mulailah berkata, Tuhan, apa yang Engkau mau katakan kepadaku? Tuhan, apa yang Engkau mau agar aku lakukan? Buang asumsi kita, buka hati kita lebar-lebar kepada Tuhan dan caranya yang tidak terbatas. Dalam kitab Ulangan pasal pertama ayat yang ke-27, saya suka banget dengan ayat ini. Ulangan pasal 2, Ulangan pasal pertama ayat 27 dikatakan begini. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Tuhan membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Pertanyaan, ya. Bapak Ibu sekalian, dari Ulangan pasal pertama ayat yang ke-27, apakah benar Tuhan itu membenci orang Israel sehingga orang Israel itu dibawa keluar dari Mesir, ya? Kalau kita belajar Alkitab, maka jawabannya Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir karena Tuhan cinta dengan orang Israel. Tapi orang Israel punya asumsi bahwa karena Tuhan membenci orang Israel, maka orang Israel itu dibawa keluar dari Mesir. Kenapa asumsi ini bisa timbul? Karena waktu 12 pengintai itu disuruh mengintai tanah Kanaan, Bapak Ibu sekalian, mereka melihat orang-orang Amori, para raksasa itu, ya. Nah, apa yang ditulis di dalam Ulangan pasal pertama yang ayat yang ke-27 ini Musa sedang mengulang kembali sejarah perjalanan bangsa Israel, ya. Ia mengingatkan bagaimana bangsa Israel itu menolak masuk ke tanah Kanaan, takut menghadapi orang Amori, dan kemudian memberontak terhadap perintah dan kehendak Tuhan. Ayat ini merekam respon orang-orang Israel yang negatif, yang penuh dengan asumsi yang buruk terhadap Tuhan, ya. Ini terjadi 40 tahun sebelum mereka benar-benar masuk tanah Kanaan, ya. Nah, faktanya Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan itu mengasihi orang Israel dan Tuhan yang sama itu mengasihi kita, bahkan kasihnya tak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, ya. Tuhan itu memberikan tiang awan dan tiang api kepada orang-orang Israel, memberikan makanan, memberikan air, bahkan memberikan tuntunannya, memberikan firman-Nya kepada orang Israel. Tuhan dengan caranya yang ajaib membebaskan orang-orang Israel itu dari perbudakan di Mesir. Tetapi orang Israel itu mengabaikan semua
bukti kasih Tuhan dan hanya fokus pada ketakutan waktu mereka menghadapi masalah. Dikatakan begini dalam pepatah bahasa Indonesia, panas 1 tahun dihapuskan oleh hujan 1 hari. Artinya, seringkali kita itu lupa dengan kasih dan kebaikan Tuhan waktu kita menghadapi masalah. Mengapa kita bisa lupa akan kasih dan kebaikan Tuhan? Karena kita kemudian fokus kepada masalahnya. Waktu kita fokus kepada masalahnya, kita bisa berasumsi bahwa Tuhan itu membenci kita. Ya, belajarlah dari Israel, Bapak Ibu sekalian, bahwa asumsi buruk terhadap Tuhan bisa membuat kita gagal masuk ke janjinya. Belajarlah daripada Naaman. Waktu Naaman dalam asumsi dia bisa gagal mengalami pemulihan dari sakit kustanya. Asumsi adalah keyakinan yang dianggap benar tanpa bukti. Pertanyaan, mengapa orang suka berasumsi? Yang pertama, karena mereka terbiasa menilai berdasarkan apa yang kelihatan, bukan berdasarkan iman. Orang Israel melihat kota-kota besar, bangsa yang kuat, dan langsung mereka menyimpulkan Tuhan sedang menjebak kita. Mengapa orang suka berasumsi? Karena trauma masa lalu yang belum sembuh. Orang Israel ini jadi budak 450 tahun di Mesir. Jadi hatinya terluka, batinnya terluka, sehingga membuat mereka sulit percaya. Bahkan mereka sulit juga percaya kepada Tuhan yang telah mendemonstrasikan kuasa dan kasih-Nya. Orang Israel lebih suka mendengarkan suara mayoritas daripada suara Tuhan. Dari 12 pengintai itu, 10 pengintai menyampaikan kabar buruk, sementara cuma 2 yang menyampaikan kabar baik, yaitu Yosua dan Kaleb. Jadi kemudian orang Israel punya asumsi suara mayoritas itu adalah suara yang benar. Padahal itu adalah asumsi. Yang benar adalah hanya Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua, kita belajar dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama sampai 15 tadi, bahwa kepekaan dan ketaatan itu membuka pintu mujizat. Ya. Ayat yang ke-13 bunyinya begini, tetapi pegawai-pegawai Naaman datang mendekat serta berkata kepada Naaman, "Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepada Bapak, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Ya, dari ayat 13 ini ada beberapa hal. Yang pertama, Naaman sangat-sangat hoki, punya orang-orang yang peka akan suara Tuhan, ya. Coba kalau pegawai-pegawainya turut emosi seperti Naaman, turut punya asumsi, maka habislah masa depan daripada Naaman. Tapi luar biasa para pegawainya menyadarkan dan mengingatkan Naaman. Dalam Yesaya 49 ayat 17 yang sering kali saya sampaikan, bahwa kita perlu berdoa bahwa ayat ini terjadi digenapi dalam hidup kita, yaitu orang-orang yang membangun kita datang bersegera, tapi orang-orang yang merombak dan merusak kita itu biarlah mereka meninggalkan kita dengan sendirinya. Ya, puji Tuhan, pegawai Naaman tidak keras kepala, mereka peka, ya, dan mereka melihat dan luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Jangan karena gengsi
kita kehilangan berkat. Naaman mau mendengar dan mau taat dan hasilnya tubuhnya dipulihkan dan disembuhkan ya. Nah, dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kita belajar dari ayat yang ke-14 ini dikatakan, maka turunlah ia, yaitu Naaman, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Dalam terjemahan lain dikatakan, kulitnya mulus seperti kulit bayi, dan ia menjadi tahir. Ya, Naaman tidak sembuh waktu dia tersinggung, waktu dia marah, waktu dia berasumsi. Naaman tidak sembuh waktu dia berdebat. Naaman baru sembuh saat ia mau merendahkan diri dan taat secara penuh kepada firman Tuhan. Dalam kitab Amsal 22 ayat yang keempat dikatakan bahwa ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Gara-gara Naaman rendah hati, Bapak Ibu sekalian, maka dia mengalami mujizat. Kalau kita masih ingat dalam Lukas pasal 15 tentang kisah anak yang hilang. Waktu anak yang hilang ini rendah hati, dia mau datang kembali kepada bapaknya, maka hidupnya dipulihkan. Hari ini kita belajar 3 hal. Dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Bahwa yang pertama, asumsi bisa menyumbat mujizat. Yang kedua, kepekaan dan ketaatan itu membuka pintu mujizat. Dan yang ketiga, kerendahan hati adalah kunci agar mujizat terjadi dalam hidup kita. Naaman hampir kehilangan mujizat karena asumsi. Tapi mujizat datang saat Naaman membuang gengsinya, memilih peka dan taat kepada Tuhan. Tubuhnya bukan hanya sembuh, tapi kulitnya dipulihkan seperti kulit bayi. Artinya, pertolongan, mujizat, dan pemulihan Tuhan itu jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Mari Bapak Ibu sekalian buang asumsi dan miliki kepekaan. Amin. Mari kita berdoa, materaikan kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Allah Roh Kudus, tolong kami, mulai hari ini kami tidak lagi berjalan dalam asumsi, tapi kami mau berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya tahun 2025 setiap kami mengalami masa depan yang cerah dan penuh dengan pengharapan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.